Kemudian jemaah sekalian kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya yaitu berkaitan dengan masalah namimah, yaitu adu adu domba. Tentu di sini ya Syekh Al-Pahlawi mengutip beberapa dalil dalam masalah ini ya. Tentunya dari setiap apa yang beliau tuliskan di sini akan kita uh, kupas begitu ya. Para jemaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara berkaitan dengan masalah namimah ya atau adu domba tentunya, tentu ini bukan sesuatu yang asing bagi kita. Ya. Karena kalau di dalam masalah politik, misalnya dalam masalah ekonomi, ya, masalah perebutan tempat tinggal, maka namimah atau adu domba adalah hal yang banyak sekali dikerjakan di tengah-tengah manusia tentunya. Nah, bahkan ya kalau kita berbicara tentang masalah adu domba misalnya, seperti yang dilakukan oleh Belanda antara kerajaan ini dengan kerajaan ini diadu begitu. Atau misalnya antara putra mahkota ini dengan putra mahkota ini diadu domba, ya. Sehingga lemah kekuatannya mudah dikuasai kemudian oleh Belanda, ya. Atau istilah yang disebutkan di dalam pelajaran-pelajaran itu istilahnya itu divide et impera, begitu. Politik pecah belah di mana mereka akan mengadu domba antara pihak-pihak yang misalnya antara kerajaan A dengan kerajaan B atau putra mahkota A dengan putra mahkota B diadu domba begitu. Sehingga terjadi pelemahan-pelemahan dan mudah kemudian mereka menguasai begitu. Jadi istilah adu domba namimah ya, politik dalam ranah politik atau ekonomi atau apa saja itu lumrah diterapkan. Ya, adu domba ini lumrah sekali diterapkan tentunya. Bahkan di zaman uh, dulu orang Yahudi ya, ketika di Madinah kan orang Yahudi tahu begitu kan akan diutusnya Nabi terakhir ya. Nabi terakhir itu akan hijrah kemudian ke Madinah begitu. Yang sebelumnya bernama Yasrib. Orang Yahudi tahu itu karena sudah dituliskan di dalam kitab-kitab mereka dan sudah dinubuatkan begitu ya akan kedatangan Nabi SAW dan Nabi SAW akan hijrah begitu Nabi terakhir ya ke Madinah begitu di tempat yang banyak sekali pohon kurma itu Madinah. Nah, orang Yahudi ya ketika mereka hijrah ke Madinah ya dalam rangka untuk uh, menyambutnya nabi nabi terakhir yang akan muncul akan hijrah ke Madinah ya. Mereka itu ya agar mereka aman ya dari ketika mereka tinggal di Madinah, mereka mengadu domba dua suku asli yang ada di Madinah, suku Aus dan suku Khazraj ya. Jadi dua suku ini ya akan mereka biayai ya. Nanti akan orang Yahudi biayai dari suku Ausnya, akan biayai dari suku Khazrajnya dalam masalah pertikaian itu. Jadi diadu domba begitu antara suku Aus dan suku Khazraj sehingga orang Yahudi yang tinggal di Madinah itu aman, tentram, mereka tidak diusik. Karena dua suku ini akan terus bertikai begitu ketika mereka adu domba ya. Jadi namimah atau adu domba pun dilakukan oleh uh, orang uh, ketika Belanda begitu ya menjajah negara kita, kemudian dilakukan juga oleh orang Yahudi ya ketika mereka tinggal di kota Madinah. Mereka mengadu domba apa namanya dua suku asli kota Madinah, Aus dan Khazraj sehingga mereka selalu bertikai dalam masalah itu. Dan kemudian setelah Islam datang ya dan Islam dalam hal ini adalah mempersaudarakan mereka yang dulunya mereka bertikai ya dipersaudarakan. Mereka uh, hidup di bawah panji Islam tentunya, di bawah aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah namimah, adu domba ya, atau politik adu domba ya, divide et impera yang dilakukan oleh Belanda di zaman penjajahan dulu ini hal yang bukan hal yang asing bagi kita. Kita sudah terbiasa melihat, terbiasa mendengar dari catatan-catatan sejarah. Tentu ini bukan perkara yang asing bagi kita tentunya.
Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentu namimah ya disebutkan oleh Syekh ya dalam tulisannya, namimah atau gunjingan adalah menyebarkan perkataan ya sebagian orang kepada sebagian orang lain dengan maksud apa? Merusak hubungan mereka. Namimah ya adalah sebab munculnya kebencian, perpecahan, permusuhan, putusnya tali silaturahim dan meletusnya peperangan di antara kaum muslimin. Ya, jadi ini namimah. Ya, jadi ada pihak yang tidak suka, ya, kemudian tidak suka dengan hubungan, misalnya hubungan persaudaraan, ya, kemudian dipecah belah, ya, misalnya antara hubungan uh, si A dan si B begitu. Karena ada pihak ketiga yang tidak suka akan hubungan mereka, kemudian disebarkan isu-isu yang tidak sedap begitu, bahwa ketika pihak ketiga ini berbicara ya, kepada pihak ke A, ya, disebutkanlah ya bahwa B ini menjelek-jelekan kamu begini begini begini, kemudian pihak ketiga datang ke pihak B, disebutkan bahwa pihak A menjelekkan kamu juga begini begini begini, sehingga terjadi perpecahan, terjadi fitnah, dan pada akhirnya ya kalau sampai pada tingkat-tingkat regional misalnya bisa terjadi meletus peperangan di antara mereka begitu, ya, bisa terjadi meletus peperangan tentunya. Nah, maka perbuatan ini, teman-teman sekalian, ya, ini tidak dibenarkan dalam syariat kita begitu. Maka ketika namimah atau adu domba ini dilakukan terus-menerus, ya, maka ini masuknya dalam dosa dosa besar al-kabair, masuk dalam dosa besar. Dan jika kita berkaca dari negeri kita, ya, adu domba ini akan terasa, sangat terasa apabila sudah masuk dalam musim politik, ya. Adu domba ini akan terasa apabila sudah masuk di musim politik, ya. Mulai nanti media-media, ya, baik itu media televisi kah, media cetak kah, media online, itu mulai melakukan adu domba, ya. Padahal antara pihak A, pihak B, pihak C itu adem ayem, ya, nggak ada masalah. Tapi ketika media itu masuk, ya, habis tuh hubungan mereka itu diobok-obok begitu, seolah-olah terjadi masalah begitu. Sehingga ya mulailah kemudian terjadi konflik antara A, B dengan C tentunya ya dalam uh, konteks politik begitu. Dan itu terjadi rutin di negeri kita. Itu terus terus menerus ketika masuk tahun politik mulai terjadi adu domba oleh media dan pers, ya, oleh media-media tentunya. Tentu mereka mempunyai tujuan dalam masalah ini, ya. Semakin banyak yang nonton, semakin banyak yang baca, semakin banyak iklan yang masuk, semakin banyak pemasukan yang income ya, pemasukan ke media tersebut. Ya, tentu mereka ingin eh, apa namanya? Mereka ingin kadangkala mereka ingin ya menyebarkan berita ya. Tapi mereka keluar dari kode etik. Jatuhnya apa? Jatuhnya mereka kemudian mengadu domba. Misalnya antara paslon A, paslon B, paslon C, ya diadu semua. Ya, diadu. Mana yang lebih baik, kemudian diungkit semuanya aib-aib mereka oleh media-media itu. Tentu ini tidak boleh teman-teman sekalian. Ya, ya. Tentunya tujuannya mereka untuk melariskan berita mereka. Nah, ketika berita mereka laris, tentu pemasukan mereka itu akan meningkat, drastis meningkat. Karena banyak yang baca, banyak yang nonton, begitu ya. Nah, oleh karena itu ya, Ana nasihatkan tentunya kepada pemilik media, ya baik itu televisi, media cetak, media online, hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan bermudah-mudahan di dalam menyebarkan berita yang mungkin tidak benar begitu. Apalagi kalau sampai mengorek-ngorek aib seorang muslim, itu nggak boleh sama sekali. Ya, setelah dikorek-korek, setelah dikorek, kemudian dibenturkan dengan pihak-pihak lain. Ya, dibenturkan begitu. Maka ini nggak boleh. Ini bisa menyebabkan terjadinya bukan hanya
yang berkancah di politik saja, akan tetapi rakyat pun akan berpecah begitu dalam masalah ini. Ya, menamimah itu menurut Ibnu Daqiq Al-Id, ya, berarti menukil perkataan orang lain, jadi mengutip perkataan orang lain. Ya, yang dimaksud adalah menukil perkataan orang lain dengan maksud membuat kerusakan atau bahaya begitu. Ya, dibentur-benturkan begitu. Ya, maka kita temukan nih teman-teman sekalian, video-video di YouTube atau di mana saja ya, itu kadangkala ada misalnya dalam agama ya, ada Ustadz A tampilkan videonya ya, nanti di sesi selanjutnya ditampilkan video Ustadz ini kemudian dibentur-bentur ya, diadu-adu begitu. Itu nggak boleh ya. Itu termasuk namimah atau adu domba begitu ya. Tujuannya apa? Yaitu membuat kerusakan atau bahaya ya. Jadi hubungan orang itu yang adem ayem begitu ya, karena dibentur-benturkan oleh pihak ketiga, jadi rusak hubungan mereka, jadi rusak ya, karena ada yang membenturkan begitu. Adapun jika kita menukil perkataan orang lain ya dengan maksud menenangkan maslahat gitu, kita menukil perkataan orang lain untuk menenangkan maslahat atau menolak mafsadat atau kejelekan mudarat, maka ini dianjurkan. Maka itu dianjurkan. Misalnya apa? Ya, namimah itu kan mengadu domba. Tujuannya tentu buruk ya, untuk memecah belah hubungan antara pihak satu dengan yang lainnya. Ya. Tapi kalau ada orang yang menukil pembicaraan orang lain dengan tujuan adalah untuk merekatkan hubungan mereka, ya, misalnya si Fulan, ya, si A misalnya membicarakan si B, kebaikan-kebaikan semua. Dia memuji si B, ya dia mengatakan si B itu baik, ya dia menyebutkan semua kebaikan si B, ya. Kemudian ketika pihak ketiga itu datang ke pihak si B, ya, ternyata pihak B itu pihak ketiga itu mengatakan bahwa si A tadi ya memuji kamu, ya dia mengatakan bahwasanya semua kebaikan kamu disebutkan semuanya. Maka ini boleh dalam masalah ini, karena dalam rangka untuk apa? Kebaikan begitu. Dalam rangka maslahat tentunya. Para jamaah yang mengenali Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam masalah ini jelas ya, berkaitan dengan masalah namimah adalah kita menukil perkataan orang lain, baik itu dengan cara membuat berita, ya, rilis pers atau sebagainya, kita mengutip perkataan mereka, ya, kemudian disebarkan dengan tujuan untuk menyebarkan kerusakan. Kata Imam Nawawi, namimah ini adalah sejelek-jelek perbuatan. Karena menukil perkataan orang lain dengan tujuan apa? Membuat kerusakan. Dan ini adalah sejelek-jelek perbuatan, kata Imam Nawawi. Ya, makanya kalau kita berbicara tentang masalah namimah, ya, definisinya juga disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala unabbiukum mal'athu hiyan namimatul qalatu bainan nas. Kata Nabi SAW, maukah aku beritahukan kepada kalian apa itu al-adhu, ya, al-adhu, yaitu namimah, perbuatan menyebarkan berita untuk merusak hubungan di antara sesama sesama manusia. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi namimah kata Nabi SAW adalah perbuatan menyebarkan berita atau informasi atau nukilan perkataan orang lain, tujuannya adalah merusak hubungan sesama manusia. Misalnya kita tidak suka harmonisnya hubungan sebuah rumah tangga, ya, mungkin misalnya kita punya, katakanlah misalnya punya gebetan, ternyata diserobot sama sama teman kita misalnya, karena kita kalah saing, kalah cepet melamar, ya, kalah cepet melamar, dan kita sakit hati dengan teman kita, dan teman kita itu hidup harmonis ternyata dengan gebetan kita gitu kan. Gebetan dalam artian melamar kemudian langsung menikah ya, bukan dalam konteks pacaran. Nah, ketika hidup mereka itu harmonis, kemudian kita tidak suka dengan keharmonisan hubungan mereka. Kita datang, kemudian mengadu domba.
Ya, sehingga hubungan rumah tangga mereka retak dan akhirnya misalnya terjadi perceraian misalnya. Minimal cekcok begitu ya. Minimal cekcok. Maka dalam hal ini jatuh juga dalam namimah begitu. Ya, namimah. Baik, kita lanjutkan. Ya. Syekh Tahlawi mengutip firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala mengecam perbuatan namimah atau mengadu domba tentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim." Dan janganlah kamu ikuti, kata Allah, setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah. Ini Al-Qalam ayat 10 sampai sampai 11. Kemudian ya, hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi SAW ya, sebagaimana dari Ibnu Abbas ya, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW ini pernah melewati dua kuburan, melewati dua kuburan. Di antaranya ya, kata Nabi SAW, ya sesungguhnya mereka berdua itu sedang diazab, kata Nabi SAW. Tapi kata Nabi SAW, mereka berdua itu diazab bukan karena dosa besar, ya. Kata Nabi dalam riwayat lain, kata Nabi SAW itu termasuk dosa besar. Di antara mereka yang diazab itu adalah ya wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah. Di antara mereka adalah yang diazab itu adalah mereka karena suka mengadu domba atau melakukan namimah. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya. Jadi ini ya jelas ya berkaitan dengan masalah larangan namimah, yaitu ya kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, ya, banyak mencela, yang dia berjalan kian kemari menghamburkan fitnah di antara kaum muslimin. Ya. Jadi udah harmonis hubungan, dia datang, dia hancurkan keharmonisan itu. Dan kata Nabi dan kata dan kata Ibnu Abbas ya, bahwasanya seseorang itu bisa diazab ini ya berdasarkan hadis Nabi SAW karena dia senantiasa mengadu domba di antara kaum muslimin. Dia senantiasa mengadu domba di antara kaum muslimin. Kita lanjutkan. Imam Muslim meriwayatkan dari Huzaifah. Dia menuturkan bahwasanya aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata nammamun." Tidak akan masuk surga, kata Nabi SAW, orang yang berbuat namimah. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi ini termasuk ancaman, ya, ancaman dari Nabi SAW berkaitan dengan pelaku orang yang senantiasa mengadu domba kaum muslimin, ya, baik itu media-media, baik itu apa saja lisan kaum muslimin atau lisan siapa saja yang senantiasa mengadu domba. Maka ini adalah ancaman dari Nabi SAW. La yadkhulul jannata nammamun. Tidak akan masuk surga orang yang senantiasa mengadu domba. Ya. Namanya aja mengadu domba, diadu begitu. Ya, diadu. Nggak boleh. Merusak hubungan begitu. Tentunya teman-teman sekalian, ya, tidak masuk surga di sini adalah bentuk ancaman begitu bagi pelaku namimah atau pelakunya begitu. Ya. Tidak akan masuk surga artinya dia diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Laits As-Samarkandi rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, setiap insan hendaknya tidak menceritakan semua keadaan orang yang dilihatnya, kecuali jika padanya terdapat manfaat bagi muslim yang lain atau dapat menghindarkan maksiat darinya. Ya. Misalnya apa? Misalnya
Ada dua orang suami istri. Dan memang si suami ini suka main perempuan atau selingkuh misalnya. Kita melihat suaminya selingkuh, ya udah kita sampaikan kepada istrinya bahwa suami kamu ini begini kalau di luar. Tujuan kita adalah demi kebaikan begitu. Tujuan kita adalah untuk kebaikan. Oleh karena itu dalam masalah ini hal ini boleh, ya. Karena ini sesuai dengan fakta dan tujuan kita bukan untuk mengadu domba, akan tetapi tujuan kita itu baik, yaitu untuk memberitahukan kepada sang istri begini loh perilaku suami kamu kalau di luar begitu, ya. Atau misalnya kita menceritakan atau mendengar ya siasat lawan untuk menghancurkan misalnya. Misalnya perang ya, misalnya terjadi perang misalnya antara rakyat eh, rakyat Indonesia dengan apa namanya Belanda misalnya dulu ya. Kan ada mata-mata juga sebagaimana tadi Anda contohkan misalnya antara kaum muslimin yang peperangan yang dilakukan bersama Nabi SAW juga dalam masalah ini. Nah, tentunya ya tidak termasuk mengadu domba apabila yang kita sampaikan itu masuk dalam maslahat. Masih terdengar suara saya ya? Oke, kita lanjutkan ya. Baik. Kemudian Abu Laits As-Samarkandi kemudian melanjutkan, setiap orang yang dihadapkan dengan suatu namimah, lalu dikatakan padanya, si Fulan telah mengatakan sesuatu tentangmu. Maka kata beliau, kita hendaknya melakukan 6 perkara. Ini disebutkan dalam Tanbihul Ghafilin. Jadi kalau kita menerima suatu informasi misalnya, ya, tentang teman kita, saudara kita, atau rekan kita, kita terima dari pihak ketiga. Oh, si Fulan ini begini, 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 ya, tentang keburukan. Maka kita beliau, hendaknya kita melakukan 6 perkara. Ketika kita mendapatkan sebuah informasi yang tidak enak dari saudara kita, ya, kita lakukan 6 hal, kata beliau. Tentunya yang berkaitan dengan masalah kita. Misalnya kita punya teman, ternyata ada pihak ketiga yang menyampaikan kepada kita bahwa teman kita menjelek-jelekan kita, misalnya. Maka kita uh, bisa melakukan 6 hal, kata Abu Laits As-Samarkandi dalam Tanbihul Ghafilin. Pertama, kita tidak membenarkannya. Jadi ketika ada orang yang mengatakan teman kamu tadi ya menjelek-jelekan kamu misalnya, ya, maka kata beliau yang pertama kita lakukan adalah tidak membenarkannya. Karena tukang namimah atau adu domba adalah orang yang fasik. Beritanya tidak bisa diterima. Beritanya tidak bisa diterima. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam masalah ini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun bidama'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, cross check ya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Ini Al-Hujurat ayat 6. Jadi kalau ada yang membawa kabar yang tidak enak tentang kita, teman kita menjelekkan kita dari pihak ketiga misalnya, jangan dibenarkan dulu, cross check dulu. Kemudian yang kedua, setelah kita tidak membenarkan apa yang ia bawa, maka kita melakukan yang kedua, yaitu melarangnya dari perbuatan tersebut. Ya, menasehati dan meluruskan perbuatannya. Ketika dia membawa berita buruk kepada kita, justru kita nasihati. Nggak boleh begitu. Tidak boleh mengadu domba begini-begini. Tanyakan mana buktinya. Ya, karena berbicara itu perlu bukti begitu. Kemudian yang ketiga adalah membencinya karena Allah. Ya, sebab orang semacam itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang membawa berita buruk tentang kita yang ia dapatkan dari orang lain misalnya, maka kita membenci perbuatannya, bukan membenci orangnya, ya, benci perbuatannya. Dan karena Allah Subhanahu wa taala membenci perbuatan yang semacam itu. Kemudian yang keempat adalah tidak berprasangka buruk terhadap orang yang diberitakan olehnya.
Jadi misalnya ada teman kita, ya, oh tadi teman kamu ini bilang kamu begini, 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 begini keburukan. Maka keempat ini adalah kita tidak berprasangka buruk kepada teman kita yang ia beritakan itu, karena kita belum tahu faktanya itu seperti apa, begitu. Ya, makanya Allah Subhanahu Wa Taala ya di sini dikutip oleh beliau ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala Al-Hujurat ayat 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Hai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka. Karena sebagian dari buruk sangka itu dosa begitu. Dan janganlah mencari keburukan orang lain, jangan tajassus ya, dan janganlah menggunjingkan satu dengan yang lainnya. Adakah seseorang di antara kamu, kata Allah, yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah itu Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Ini Al-Hujurat ayat ayat 12. Jadi ketika ada orang yang membawakan berita kepada kita tentang saudara kita ya, dalam konteks keburukan, maka kita tidak boleh berburuk sangka terhadap saudara kita yang tentu diberitakannya. Tidak boleh berburuk sangka. Kemudian yang kelima adalah jangan sampai berita yang diceritakan tadi mengiringinya melakukan tindakan memata-matai dan mencari kebenaran berita tersebut. Jadi kalau sampai berita tidak enak kepada kita, ya, maka jangan sampai kemudian kita memata-matai saudara kita begitu. Jangan sampai kita tajassus. Ya, ya udah anggap saja itu angin lalu begitu. Ya, kalau itu tidak benar. Kemudian yang keenam adalah tidak mengikuti larangan atau saran si tukang namimah terhadap orang yang digunjing dan jangan menceritakan perbuatan namimah yang dilakukannya. Ya, jadi itu adalah 6 hal yang bisa kita lakukan ya apabila ada orang yang menebarkan fitnah yang ingin merusak hubungan kita ya dengan saudara kita. Para jamaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika kita melihat hadis Nabi SAW tadi tentang definisi daripada namimah, ya, maka kita melihat bahwasanya namimah ini sejenis sebenarnya dengan sihir. Ya, karena dalam hadis yang Anda sebutkan di atas tadi, hadis Nabi SAW yaitu ala unabbiukum mal'athu hiyan namimatul qalatu bainan nas. Ya, maukah aku beritahukan kepada kalian apa itu al-adhu? Al-adhu itu adalah sama juga dengan sihir. Sebagaimana dikatakan Syekh Shalih Fauzan, al-adhu adalah sihir. Ya. Adu domba itu adalah menyebarkan berita untuk merusak hubungan orang lain. Sedangkan sihir juga bisa juga digunakan untuk merusak hubungan orang lain, misalnya untuk memisahkan antara suami dan istri begitu. Bisa menggunakan sihir? Bisa. Namimah juga bisa memisahkan antara suami dan istri karena namimah, fitnah, adu domba, bisa. Ya. Namun ada perbedaan antara keduanya meskipun antara sihir ya antara sihir dan namimah itu sama, ada perbedaan keduanya. Kalau orang yang melakukan sihir itu bisa menyebabkan dia kafir. Tapi kalau namimah itu tidak sampai pada tahap kafir, akan tetapi efeknya itu sama, bisa merusak hubungan silaturahim. Ya. Bahkan dari efek ya, efek dari namimah itu lebih berat, lebih besar ketimbang sihir. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Yahya bin Abi Katsir, beliau mengatakan bahwa pelaku namimah yaitu bisa merusak hubungan manusia dalam 1 jam saja. Ya, sedangkan penyihir terkadang perlu waktu sebulan. Ya iya, ya ketika orang namimah melakukan fitnah, ya menebarkan fitnah untuk memecah belah, ya itu mereka ngobrol mungkin, yang ngobrolnya mungkin setengah jam, 5 menit, itu sudah bisa memecah belah. Tapi kalau sihir bisa memecah belah, akan tetapi penuhi syarat dulu, ya perlu waktu, perlu
eh, apa istilahnya ya, kalau hewan kurban yang dikorbankan tumbal ya perlu tumbal, perlu waktu. Tapi kalau namimah ya duduk ngobrol sudah bisa menimbulkan perpecahan di antara mereka. Jadi antara namimah, adu domba dan sihir itu sama, ya, sama. Tapi tidak, kalau sihir itu bisa menyebabkan pelakunya kafir, sedangkan namimah itu tidak. Akan tetapi efek ini timbulkan lebih parah namimah tentunya, ya, lebih parah namimah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taib ya, demikian yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan ensiklopedi larangan dalam syariat, dan kita sudah membahas dua bahasan yaitu berkaitan dengan larangan mendengarkan pembicaraan rahasia orang lain dan larangan melakukan namimah atau adu domba. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari setiap perbuatan yang dilarang dalam syariat kita, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan diri keturunan dan semua kaum muslimin dari setiap perbuatan yang di dalam yang dilarang dalam syariat kita. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Demikian wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.